siapa itu berbunyi? Dibuka kameranya semua nak ya. Ayo, ini kan teman-temannya semua harus ikut. Karena hari ini pertama akan diinfokan yang remedi. Jadi kalau saja hanya mengumumkan di sini, tidak di grup. Jadi kalau nanti tidak nggak tahu anak ustazah, jadi dianggap nilainya 0 ya. Nah kemudian ustazah sangat mengharapkan semuanya hadir, semuanya ikut, berarti 60. Partisipannya harus 60. Kalau enggak, jadi inilah dia akibat dari kemarin itu tidak ikut ujian atau terlambat mengirim. Itu karena tidak ikut Zoom. Ya, termasuk ujian prakteknya nggak dikirim. Nah, jadi akhirnya ya itulah dia nak, nggak bisa kita mendapatkan hasil yang maksimal kalau antuna tidak mengikuti aturannya. Aturannya itu apa? Ikuti Zoom. Nggak ada ini halangan ustazah. Dilihat YouTube-nya, ini enggak, Zoom-nya tidak, YouTube-nya pun tidak. Akibatnya ya itulah tadi. Mana Fadila Rahmi? Mana Fadila Rahmi? Fadila Rahmi, coba buka kameranya semua nak. Buka kameranya semuanya. Mana Fadila Rahmi? Fadila Rahmi. Ini juga nggak pernah ikut, selalu suka nggak ikut Zoom ini. Fadila Rahmi, mana Fadila Rahmi? Maulida, mana Maulida? Buka kameranya Maulida. Kasihan loh teman-temanmu jadi nungguin. Artinya terbuang sia-sia ini kita, waktu kita gara-gara diri kita. Artinya kawan-kawan terbuang waktunya karena diri kita. Kenapa? Inilah dia tadi. Ayo minimal separuh, 30. Mana ini Fadila Rahmi? Coba siapa yang bisa berkomunikasi dengan beliau? Di ini nak, coba ditanya. Ini tidak dikumpul ujian praktiknya, kemudian pun tidak, ustazah yakin nggak pernah itu ikut Zoom. Tapi yang sedihnya kita pas di absensi ini ikut Zoom, itu kan sama dengan berbohong itu nak, sama dengan berbohong. Kita berbohong pada satu diri sendiri, yang kedua Allah kan maha mengetahui. Mana Fadila Rahmi, mana ini? Nggak pernah ikut ini si Fadila Rahmi ini. Jadi tolong nanti di ini kan ya, coba ada yang masih sering berkomunikasi dengan Fadila Rahmi nak? Ada siapa di sini? Coba dijawab sayang. Siapa yang masih sering berkomunikasi dengan Fadila Rahmi? Gak ada. Jadi memang hilang kontak semuanya ya. Gak maksud ustazah. Siapa? Sarah. Mana dia nak? Mana? Sarah? Iya Sarah. Terakhir gimana Sarah? Terakhir apa katanya? Dia laptopnya kadang dipakai gitu Zah. Dari HP lah nak, nggak bisa. Oke, tapi dia YouTube-nya pun tidak dilihatnya itu. Kalau dilihatnya nggak mungkin ketinggalan, tugas tidak dikerjakan, ujian praktek tidak dikerjakan. Jadi gini Sarah, tolong dibantu Ustazah Nina, infokan ke dia, tolong di japri Ustazah Nina, gitu ya nak ya. Ya kalau enggak nanti ustazah tidak akan terima lagi nilai-nilainya, akibatnya nilainya 0. Ustazah nolkan aja, nilai tugas tidak dikerjakan, nilai praktek pun tidak dikerjakan. Jadi kalau antuna kerjakan,
Kalau nilainya rendah, itu bisa anak kita buat sedemikian rupa bagaimana memperbaiki nilai yang rendah, ya. Ayo coba diundang lagi kawan-kawannya sampai tinggal 6 orang lagi. Kalau enggak 30 tidak usah mulai. Kasihan kan, itulah kasihan teman-teman kita, kasihan gara-gara kita ya, akibat dari kita yang lalai. Sudah, kita ini ajalah ya, biar ajalah dia nanti mempertanggungjawabkan masalahnya ya, kepada siapa, baik kepada manusia maupun kepada Allah, gitu ajalah ya. Jadi kita mulai, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 10A dan 10B. Di sini tentunya henti-hentinya dan yang memang selayaknya yang paling patut kita kerjakan adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak limpahan nikmat yang sudah kita rasakan. Demikian dari tadi bangun tidur sampai nanti malam tidur kembali. Dan tentunya juga selawat dan salam kepada panutan kita, tuntunan kita, contoh tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat, keluarga dan pengikut beliau sampai di hari akhir nanti. Jadi ananda sekalian, Ustazah sering ucapkan atau sering ingat-ingatkan kembali bahwa kita mengikuti pembelajaran daring ini tidak ada yang bisa kita salahkan. Ini sudah ketentuan Allah. Nah, bagaimana kita mensikapi ketentuan Allah ini? Kita harus memaksimalkan apa yang memang sudah jadi ketentuan. Itu tandanya kita bersyukur apapun yang kita nikmati dari karunia Allah atau ketentuan Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Sekarang dalam kondisi daring, dimanfaatkanlah nak daring itu. Bagaimana untuk antunanya? Ya, kalau Ustazah Nina bilang supaya antuna berilmu, itu istilahnya terlalu ideal sekali ya. Artinya begini nak, semua aturan yang kita tentukan atau yang kita sepakati di awal itu kita sama-sama berusaha untuk menjalaninya, baik kami para ustazah maupun antuna sebagai peserta didik atau anak didik kami ya. Jadi tolong saling menasihati nak, sesama antuna ya, sesama teman ke arah yang baik. Jadi itu nanti tentunya ada kebaikan atau amal atau pahala ya kepada antuna. Nah, di sini ada insya Allah kira-kira 2 bab lagi yang akan kita pahami atau kita pelajari sampai nanti ujian kenaikan kelas. Ingat anak-anak sekalian, jadi di sini untuk yang remedial Ustazah akan sebutkan ya. Kalau ada di sini lagi hadir, alhamdulillah, karena remedinya pun akan Ustazah sampaikan di sini. Ya. Untuk kelas 10A, itu Eskania, Aulia Rizky dan Nisa Adelia. Itu kelas 10A. Kemudian untuk kelas 10B itu Risha Nurul dengan Siti Alia. Ada dia hadir di sini? Risha Nurul, mana Risha? Ada Risha? Risha Nurul? Ada nak? Gak ada kan? Itulah dia. Ya, jadi hal-hal seperti inilah yang akhirnya antuna yang rugi. Ya, kemudian Siti Alia. Mana Siti Alia ada? Siti? Ada Ustazah. Mana sayang? Oh ya, coba buka kameranya nak. Kameranya Siti. Siti Alia. Lagi rusak Ustazah Lagi HP-nya. rusak. Ayo dah antuna termasuk yang remedi ya nak ya. Jadi yang mana soalnya? Coba dibuka buku fisika antuna. Buka buku fisikanya. Zah, Ana Ayo. nggak punya buku fisika Zah.
Nggak punya. Nanti Ustazah Iya, Zah. kenapa Antuna nggak punya, nggak beli buku fisika, Nak? Kemarin beli, Zah, tapi Terus katanya belum keluar lagi yang buku fisikanya, jadi belum dikasih. belinya di mana, Nakku? Di Unuha, Zah. Antuna carilah di luar, sayang. Kalau buku umumnya tidak tersedia di sekolah. Ya, jadi coba Iya, usahakan atau Antuna boleh pinjam ke teman-teman. Jadi ya, tolong dibuka buku fisikanya halaman 216. Halaman 216 nomor 3. Tulis yang remedi. Ustazah ulangi sekali lagi, 9B Risha Nurul, Siti Alia, Askania, Aulia Rizki, dan Disa Adelia. Itu Ustazah ulangi buku fisikanya halaman 216 nomor 3. Ya, jadi tolong sayang ya untuk teman-teman yang ini. Nah, jadi sebenarnya mohon maaf sekali, Nak ya, yang tidak ikut pembelajaran, tidak ikut Zoom dan tidak melihat YouTube, tahu-tahu dia tidak remedi, itu biar aja lah, dia bertanggung jawab sama Allah. Bagaimana dia waktu ujian tadi. Ingat ya, Nak ya, manusia nggak bisa ngelihat, manusia nggak bisa melihat. Mungkin kamu melihat, mencari kamu googling atau nyontek atau apa, tak ada yang tahu manusia. Allah Maha mengetahui. Jadi kalau ternyata anak nggak remedi, ya silahkanlah sayang, teruskanlah. Nanti akan ada hari pertanggungjawaban Antuna, ya. Paham? Masih paham kan bahwa nanti ada hari pertanggungjawaban 10A 10B? Masih percaya kan sayang? Nah, jadi kalau masih percaya, takutlah Antuna. Ya, minimal takut dululah. Bukan karena kecintaan kepada Allah makanya kita tidak melaksanakan yang dilarang Allah, tapi minimal karena takut dululah. Ya, jadi Ustazah ulangi sekali lagi, ada yang sebenarnya Ustazah Nina garis bawahi, tidak pernah mengerjakan tugas, tidak pernah ikut Zoom, tidak pernah lihat YouTube, tapi dia tidak remedi ujian. Itu tanda tanya besar sayang. Ustazah Nina tidak percaya, tidak Ustazah ucapkan, Ustazah tidak percaya. Tapi silahkan tanya diri sendiri. Nah, jadi kalau masih Antuna lakukan yang dilarang Allah, silahkanlah nanti bertanggung jawab kepada Allah. Karena kami nggak nampak, Ustazah Nina nggak nampak, yang lain nggak nampak, ya. Oke. Nah, kemudian di sini nanti ini ada kabar, alhamdulillah, mudah-mudahan Antuna meresponnya sangat baik. Nanti insya Allah kalau kita untuk fisika kelas 10 nanti Antuna akan ada praktek di laboratorium kita. Ya, praktek di laboratorium kita. Bagaimana itu Ustazah? Nanti yang datang itu dua kelompok. Satu kelompok itu 10 orang. Nanti selanjutnya insya Allah minggu depan paling lama Ustazah sudah akan sampaikan siapa yang kelompok 1 misalnya, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Jadi untuk kelas 10 yang ada 60 orang itu ada 6 kelompok. Jadi satu hari ada 2 kelompok yang datang. Demikian juga sayang nanti untuk biologi dan untuk kimia. Khusus untuk fisika, saya ada yang bertanya? Kalau di luar kota Medan datang juga, Zah? Iya, kalau di luar kota Medan nggak apa-apa kami pas lagi praktik nanti Antuna hadir. Ya, hadir artinya bagaimana nanti teknisnya, yang penting Antuna kami lihatkan, artinya kami video callkan apa yang dikerjakan. Jadi tetap Antuna masuk di satu grup, ya. Paham semua yang di luar kota? Paham, Nak? paham, Zah. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi nanti nilai itu akan masuk ke dalam nilai satu nilai tugas, yang kedua nanti ke dalam nilai praktik, ya. Nah, kemudian boleh Ustazah kasih informasi di awal. Khusus untuk kelas 10 nanti di situ Antuna akan melakukan pengukuran, tapi yang pertama pengukurannya itu tentunya yang berhubungan dengan pembelajaran kita di semester genap ini, ya. Dan yang berikutnya nanti pengukuran juga
selama kemarin mungkin di semester ganjil Antuna sudah ada dikenalkan dengan alat ukur yang namanya mikrometer dan jangka sorong, karena alhamdulillah di kita sekarang sudah tersedia walaupun tidak terlalu banyak ya. Kita bisa artinya Antuna sudah tidak lagi menghayal tapi sudah melihat bendanya yang asli. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pokok bahasan kita yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Nak? Sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk fisika itu insya Allah April ya, April. Kalau kimia atau biologi bisa jadi Antuna itu akhir Maret ini ya, minggu keempat dan minggu kelima Maret ya. Kalau fisika di April, karena minggu keempat dan kelima itu kakak-kakak kelas 11 duluan. Nah, kemudian yang untuk remedial juga udah. Nah, kemudian yang untuk nilai praktik yang belum ada itu kelas 10A itu Ananda Fadilah Nur baru dikirim tadi malam, baru dikirim sama wali kelasnya. Ada Fadilah Nur hadir? Fadilah mana? Anti paham atau tidak apa yang soal ujian ini? Fadilah Nur kebetulan di ruangan ustazah ini ya. Enggak ngerti ya, pasti Anti kurang ngerti ya, Nak. Karena yang ustazah suruh itu kan ustazah instruksikan di soal itu hanya bagian A dan C saja dari soal di buku. Iya kan? Ustazah kan udah ada fotokopi kan? Ya kan? Tapi Antuna buat sendiri, buat semua A, B, C, D. Itu berarti Antuna tidak paham. Kenapa tidak bertanya dan kenapa baru dikumpul tadi malam? Ya sebenarnya kenapa kan Antuna kemari? Ya, kalau persoalan HP Nak jangan jadi alasan karena Antuna kemari. Jadi bagaimana nilainya itu nantilah ustazah ini kan. Kemudian Jihan, Sifa Bilqis mana? Sifa Bilqis ini juga Sifa Bilqis. Mana Sifa? Ada hadir Sifa Bilqis? Ada, ini juga enak, tidak pernah ikut Zoom, tidak ada ngerjakan tugas, tidak ada ngerjakan praktek, tapi dia ujian ikut. Dan kebetulan dia tidak pula remedi. Ini dia, ini yang ustazah katakan tadi. Dari mana datangnya? Itulah dia sayang ya. Udah nggak apa-apa, dia bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Nah kemudian Habibah, mana Habibah? Habibah juga ya, Habibah juga. Jadi begini sayangnya Nak, 10A 10B dengarkan ustazah Nina. Kalau kita kebiasaan Nak seperti ini, nanti satu saat Antuna akan ada di masyarakat. Minimal masyarakat kecil. Siapa masyarakat kecil itu? Antuna. Kelak Antuna bersuami, kelak Antuna punya anak, itu masyarakat kecil yang minimal Antuna nanti ada di situ. Kalau Antuna biasakan dari masa Antuna sekolah itu nanti sayang, jangan heran nanti Antuna akan hadapi apa yang Antuna kerjakan sekarang. Misalnya tidak patuh, suka tidak jujur dan sebagainya. Nanti di masyarakat kecil Antuna, di keluarga itu yang tadi ustazah, jadi tidak tertutup nanti Antuna itu punya anaknya nanti juga tidak jujur ya, karena Antuna sudah terbiasa sudah melatih diri Antuna untuk tidak jujur ya. Jadi jangan masalah nilai itu Nak, bukan itu tujuan kita ya. Jadi di soal ujian kita itu ada di situ apa namanya caption yang masalah jujur. Sementara Antuna abaikan itu. Ya sudah seperti saja. Ini saja mohon maaf agak sedikit sangat kecewa ya. Dengan kondisi yang seperti ini, tapi memang ustazah juga sangat pahami ya. Ustazah ulangi lagi, ustazah sangat pahami dengan kondisi kita yang seperti ini. Mungkin ada sudah ambang batas sabar, bosan dan sebagainya, tapi tidak boleh itu Nak, di dalam ajaran agama kita tidak ada yang namanya bosan. Ingat ini semua ketentuan Allah, qadarullah, maka syukurilah. Bagaimana cara mensyukurinya? Maksimalkan ya, paham sayang ya, 10A dan 10B. Untuk yang lain alhamdulillah nilainya relatif bagus-bagus ya. Ada 190, jadi berkisar 80, 90, 100 seperti itu. Kenapa? Karena ikut Zoom, minimal ikut YouTube,
karena semua sudah diinformasikan apa yang diujiankan ya. Jadi insyaallah nanti di ujian semester tidak terulang kembali nilainya yang tidak 100. Artinya apa Ustazah? Nilainya 100 semua ya nanti sayang ya. Oke. Nah, berikutnya kita lanjutkan materi pembelajaran kita yaitu kemarin masalah usaha dan energi. Nampak nak? Nampak Sifa Munira? Sifa nampak nak? Nampak ya? Jelas ya? Oke. Ini kalau ada bukunya, buka bukunya sayang. Kalau ada buku fisikanya, buka buku fisikanya. Kalau tidak ada, ini sudah pernah Ustazah share belum? Materinya? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Ya. Nanti Ustazah share ya nak ya. Ya, jadi kita lanjutkan kemarin terakhir di ujian pun sudah dimasukkan yaitu menghitung menentukan usaha besarnya usaha dengan kondisi posisi yang membentuk sudut seperti ini ya. Oke. Nah, kita berikutnya adalah energi. Nah, energi kalau kita bicara tentang energi, nah sebenarnya apa itu energi? Jadi usaha yang kita lakukan itu sebenarnya harus ada energinya. Ini sebenarnya sangat mudah dipahami. Contoh sederhana aja, Antuna di dalam kehidupan sehari-hari lemas sekali anak. Kenapa lemas ya? Oh, belum sarapan. Nah, artinya apa? Ada yang menjadi sumber energi kita itu tadi. Dalam hal ini tentunya makanan yang Antuna konsumsi setiap hari. Nah, kemudian kalau di dalam fisika itu energi itu pada prinsipnya adalah dia bisa dirubah bentuknya nak, dari satu bentuk ke bentuk lain. Ini sangat mudah sekali kita pahami. Coba Zahra di kamarnya ada AC atau ada kipas angin? Kuat suaranya yang hidupkan apanya? Mikrofon. Kipas angin apa AC? Kipas? Iya nak. Nah di kipas di situ ada nggak sudah terjadi perubahan energi? Kalau menurut Antuna, Zahra, ada ya? Udah ada? Kenapa tidak kedengaran suara Antuna? Coba hidupkan mikrofonnya nak. Zuhra. Kenapa nggak bisa nggak bisa dihidupkan mikrofonnya? Udah hidup tapi nggak kedengaran ya. Coba dekatkan sedikit. Ustazah Nina tadi bertanya, di kamar Antuna ada kipas angin kan? Ada nggak sudah terjadi di situ perubahan energi nak? Udah ada Zahra? Udah yang? Dijawab aja nak, salah nggak apa-apa. Udah ada? Udah? Sudah? Sudah. Antuna tahu perubahan energi apa menjadi energi apa? Baby di ruangan baby kipas angin apa AC? Kipas ya. Kipas? Ya, di sini kan katanya tadi Ustazah sampaikan bahwa di dalam fisika energi itu kita bahas nanti bahwa akan ada artinya berubah. Ada kemungkinan dia berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, menurut baby di kipas angin itu sudah ada nggak nak perubahan energi di situ? Ada sayang? Ada baby? Tahu Antuna apa perubahannya? Energi apa menjadi energi apa? Energi jadi gerak. Barakallahu fiik. Mumtaz ya sayang ya. Jadi sudah ada terjadi perubahan energi di situ. Dalam hal ini adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak. Nah, banyak sekali ya. Kemudian di ruangan Antuna itu ada penerangan, dalam hal ini lampu, itu juga perubahan energi. Rodatul tazkiyah.
lampu di kamar Antuna itu hidup, Nak? Hidup. Situ terjadi nggak perubahan energi, Nak, di lampu? Ada. Bagus sayang. Antuna tahu perubahan energi apa menjadi apa? Ayo, lampu sayang. Lampunya yang dihidupkan pakai apa, Nak? Menghidupkannya pakai apa? Listrik. Kemudian yang Antuna nikmati apa hasil karena dihidupkan listrik tadi? Cahaya. Jadi berubah di situ energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, demikian banyak sekali ya, Nak ya. Nah, kemudian berikutnya kalau kita bicara tentang energi, itu jenis-jenisnya ada yang namanya nanti energi potensial dan energi kinetik. Apa beda keduanya? Kan gitu. Pahami sayang ya, pahami. Nah, energi potensial coba dipahami dulu. Di sini ada pohon kelapa yang ada buahnya dan buahnya itu terlepas dan akan jatuh ke permukaan tanah. Nah, di sini kalau kita bicara tentang energi potensial, itu energi yang kita lihat, energi yang terjadi akibat dari adanya H. Apa H ini? Ketinggian ya. Ya, ini ada di sini. Jadi rumus energi potensial itu adalah ini. Kemudian keterangan rumusnya ini ya, jadi percepatan gravitasi, ketinggian, massa dan EP ini maksudnya ya, energi potensial. Nah, yang berikutnya adalah energi kinetik. Nah, kalau tadi potensial berdasarkan ketinggian, maka kalau energi kinetik ini dapat kita atau dapat dihasilkan atau akan terjadi energi kinetik jika apa? Jika segala sesuatunya itu bergerak. Atau kalau sesuatunya bergerak, dia punya apa itu? Biasanya memiliki apa, Nak? Di dalam fisika, segala sesuatu yang bergerak memiliki apa, Nak? Kecepatan. Good, barakallah, mumtaz. Siapa itu yang jawab, Nak? Fatimah Amatul Karim. Fatimah, Ustazah Nina tulis ya. Fatimah Amatul Karim. Ya. Nah, jadi segala sesuatu di dalam fisika, segala sesuatu yang bergerak itu pasti ada kecepatan. Nah, karena ada kecepatannya atau di situ pasti akan timbul yang namanya energi kinetik. Yang rumusnya setengah kali M kali V kuadrat. Ini V kuadrat ya, bukan V2. Dan sebagainya, ini keterangannya energi kinetik, massa, kecepatan dan seterusnya. Nah, berikutnya energi potensial ditambah energi kinetik, jadilah dia menjadi energi mekanik. Jadi biasanya bisa satu benda itu bisa berbarengan. Nah, di situ muncul energi kinetik, juga akan muncul energi potensial. Pada saat bagaimana itu Ustazah? Kapan dia ada sebuah benda itu akan mengalami energi kinetik dan energi potensial sekaligus, atau yang kita kenal dia mempunyai energi mekanik? Insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Jadi kita harapkan minggu depan kita tuntaskan pembahasan kita ini, karena ada 2 lagi sebelum ujian. Insya Allah akhir Mei atau awal Juni kita sudah ujian kenaikan kelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas, boleh japri Ustazah Nina. Nah, kemudian tadi Nak yang kebetulan belum didengarnya, siapa yang remedi tugasnya dan sebagainya, boleh Antuna bantu kawan Antuna tadi untuk menginfokannya. Demikian kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa penutup majelis, Nak. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antuna tetap di sini nak ya, karena Ustazah Cahaya pun di sini juga dia nanti.